Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin dan hari ini gue merasa sangat sedih karena pertama gue ingin membuka show ini dengan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk korban ojol yang baru saja meninggal dunia yang menjadi korban dilindasnya oleh mobil Brimob pada tragedi demonstrasi kemarin ya. Doa kita semua bersama korban dan keluarga. Dan semoga siapapun yang bertanggung jawab atas tragedi ini bisa segera diadili ya, seadil-adilnya. Dan kalau gue menjadi seorang penegak hukum, gue akan berkaca hari ini gitu ya. Karena gue yakin anak dan cucu gue tidak akan bangga memiliki profesi seperti bapaknya gitu. Dan hari ini gue pengen shout out juga untuk teman-teman ya yang masih setia absen-absen. Maaf kalau moodnya agak kurang baik karena memang menurut gue ini adalah isu yang harusnya menjadi concern kita semua gitu. Dan teman-teman yang bergabung di kolom komentar secara konsisten ada pengasuh orang utan di Kalimantan, luar biasa sekali. Sambil ngurus orang utan masih nonton Football Morning Show. Terima kasih. Kemudian ada petani bawang merah. Nah ini penting sekali untuk kelangsungan hidup rumah tangga kita, my friend ya. Dan tentunya ada juga sales atap dan keramik. Nah ini, kalau nggak ada atap, kita kehujanan. Jadi ya kita apresiasi ya sales atap. Semoga jualannya bisa laku hari ini dan bisa memberikan kehidupan kepada keluarganya. Oke? Dan sebelum kita maju ke milestones yang ketiga, di mana 500.000 subscriber kita akan mendatangkan Jose Mourinho, kita akan masuk dulu ke milestones 2,5 karena banyak juga ternyata yang memberikan ide di kolom komentar. Kalau Bang buatin milestones Nicholas Jackson. Nah ini kita bikin ya, kita bikin milestones Nicholas Jackson untuk 200.000. Let's go, 200.000 subscriber. Kita cari Nico Jackson dimanapun dia berada. Kalau dia akhirnya pun harus pindah ke Jerman di penutupan jendela transfer, kita ke Jerman ya, tidak apa-apa. Demi Nico Jackson apapun akan kita lakukan, my friend ya. Dan hari ini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama tentunya kekalahan Manchester United yang secara mengejutkan gugur di Carabao Cup melawan tim dari divisi 4 ya. Kemudian juga tentunya ada hasil Liga Champions kemarin yang membuat kita semua tahu nasib dari tim-tim kita akan menghadapi siapa dan seperti apa en route mereka menuju ke babak 16 besar atau playoff. Kemudian juga kita akan update sedikit tentang beberapa berita transfer tentunya, dan terakhir kita tutup dengan wawancara dengan Muhammad Rais Adnan, salah satu wartawan senior di Skor, untuk in-depth terkait kepindahan beberapa pemain diaspora yang akan segera bermain di Indonesian Super League. Oke, kita masuk dari topik yang pertama. Ada 3 hal yang bisa kita petik dari kekalahan Manchester United di Carabao Cup. Yang pertama, apakah pekerjaan memanage Manchester United yang maha besar itu terlalu besar untuk seorang Ruben Amorim? Kemudian ada permasalahan pelik yang kita lihat dari Benjamin Sesko. Itulah kita kasih judul Sesko Conundrum. Dan yang ketiga, it's time to go, my friend Onana. Your time is up, my friend ya. Oke, kita akan mulai dulu dari poin yang pertama. Apakah pekerjaan ini terlalu besar untuk seorang Ruben Amorim? My friend, 4 tahun lalu tuh gue masih ingat dalam memori gue secara fresh sekali. Setnya itu ada di Pancoran, setnya DPI. Gue lagi duduk di sini, Coach Justin duduk di sana. Gue bilang, kata-kata gue pada saat itu, ini 4 tahun yang lalu ya, itu baru penunjukannya Erik ten Hag ya. Gue bilang bahwasannya Manchester United itu adalah layaknya gue analogikan seperti poison chalice. Poison chalice itu adalah gelas minuman yang beracun. Kurang lebih itu jamak dipakai sama kerajaan-kerajaan zaman dulu lah di Prancis, di Eropa gitu ya, untuk raja-raja minum gitu, dan kadang minumannya diberikan racun gitu. Jadi gue menganalogikan siapapun manajer yang akan menjadi manajer Manchester United
itu mesti minum poison chalice yang akhirnya apakah dia akan bertahan dan melawan itu racun atau akhirnya dia akan mati, teman-teman. Nah, itu yang analogi gua terhadap Manchester United sebagai sebuah pekerjaan ya. Dan pada saat itu Coach Justin kita semua tahu sedang membela Ten Hag habis-habisan. Dia bilang, wah gua kenal banget Ten Hag, gua sama dia BFF. Dia bilang, gua nih ngerti nih tentang bagaimana perjalanan karir dia, kalau dia adalah orang yang tepat dan segala macam. Akhirnya kan gak kejadian juga. Nah, setelah 4 tahun ya, kita fast forward nih 4 tahun daripada saat hari itu, semua argumen-argumen yang bisa kita pikirkan semuanya mental, teman-teman. Ya, semuanya mental. Kita bilang dari, oh ini yang salah manajer. Manajernya nggak punya pedigree yang cukup, ya. Jose Mourinho udah kurang pedigree apa, ya? Oh manajernya nggak cukup disiplin, nggak cukup tangan besi. Louis van Gaal udah tangan besi apa? Oh nggak bisa. Manchester United itu harus bermain dengan filosofi. Nggak bisa nih main kayak Ole, nggak jelas filosofinya. Udah dicoba Ruben Amorim, ya pakai filosofi nih. Ini kan pelatih filosofi nih, ya nggak kena juga tuh barang. Disalahin lagi lah pemainnya toksik semua. Ini nih yang salah nih, toksik nih my friend gitu kan. Dibuatlah bomb squad, disingkirin lah itu pemain-pemain itu. Dan kita ada di mana sekarang? Masih ada di balik lagi ke nol, teman-teman. Ya, jadi ini yang gue bilang sebelum kita mengakses, is it this job is too big for Ruben Amorim? This job is too big for everyone, teman-teman. Ya, semuanya udah mencoba dan gagal, gitu ya. Jadi kita mesti mencoba menganalisa, ya, apa yang salah. Udah senadir apa ini tim? Gue pikir finish di urutan 15 musim lalu itu udah titik nadirnya. Enggak my friend, ya. Lu kalah dari tim divisi 4. Tim nih, gue mau mengutip ya wawancara dari Troy Deeney. Lu tau Troy Deeney kan? Troy Deeney itu legendanya Watford, ya. Dia bikin gol yang luar biasa di Championship, ya, untuk menuju stay kalau nggak salah ya di Championship pada saat dia membela apa ya waktu itu yang 3-3 terus akhirnya penalti gagal terus dia akhirnya counter attack, dia cetak gol. Itu pecah banget tuh Troy Deeney. Nah, Troy Deeney bilang gini, ketika dia main di Championship gitu kan, dia bisa cetak 15 sampai 20 gol gitu. Easily dia bisa cetak 15 sampai 20 gol. Ketika dia naik ke Liga Inggris, ya, ketika dia naik ke Premier League, dia berpikir ketika mengawali musim, kayaknya gue bisa nih cetak 15 gol mah bisa nih gue gitu kan, pede nih gue, dia bilang gitu kan. Tapi begitu dia mainin musim pertamanya, pertandingan pertamanya ngelawan City, di mana Watford pegang bola aja enggak, dia ngerasa kayak gue masuk lapangan 3 menit pertama, peng bolanya kayak begitu, dia nggak bisa keep up. Dalam kepalanya dia akhirnya dia bilang, ini kalau gue bisa dapat 5 gol aja kayaknya gue udah jago, udah cukup baik deh nih, dia bilang gitu. Nah, itu adalah perumpamaan perbedaan level Premier League player dengan Championship. Nah, sekarang gini teman-teman, MU ngelawan tim Liga 4. Jadi nggak bahkan di level Championship, nggak bahkan di level League One, dia di League 2. Dan lu kalah lawan League 2. Ini udah ada kesalahan secara sistematis, teman-teman. Ini udah sistematis banget ini. Dan kemarin itu, ini gue ngelihat ya, Ruben Amorim ya, lagi megang-megang buku taktiknya gitu ya, yang pakai magnet gitu. Jadi dia di menit ke-61 tuh gue inget banget, menit ke-61 dia lagi ngeiniin formasi pakai magnet gitu, melawan tim yang 4 level di bawah dia. Lu nggak perlu tactical board ngelawan itu, lu bahkan nggak perlu nentuin formasi harusnya Ruben Amorim. Lu nggak perlu. This is not your level gitu untuk lu mikirin kayak seolah-olah Grimsby Town ini tuh Real Madrid, anjir. Gue lu kayak astagfirullah, gue udah nggak ngerti lagi anjir. Ini udah benar-benar melambangkan apa yang terjadi kemarin gitu ya. Jadi gue udah dari yang ikut ngeledekin, seneng nih ngeledekin MU nih, sampai sekarang tuh udah di level kasihan men, bener-bener dah ya.
Itu tuh poin yang pertama kedua. Is it too big for Amorim? I don't think so. Enggak sebenarnya. Menurut gua enggak terlalu. Ini pekerjaan tuh berat buat semua orang. Bukan cuma dia doang. Jadi gua agak sedikit apa ya? Kasian sama fans MU yang sekarang mulai enggak percaya sama dia. Suaranya kan sekarang mulai mempertanyakan apakah dia pelatih yang tepat. Karena lu bakal mengulang cycle itu terus kan gitu. Nah, itu yang pengen gua highlight yang pertama. Dan I think it's quite fair si Amorim ini. Apa yang dia sampaikan ya sebatas ya dia mempersiapkan tim. Apa yang ditunjukkan di lapangan itu semua tanggung jawab dari pemainnya gitu. Jadi kalau memang misalnya ngelawan tim yang 4 level di bawah lu nggak bisa menangin dengan perbedaan kualitas itu, ada yang salah secara sistematis sama pemain Manchester United ini. They don't show up. Kemarin tuh nggak ada yang show up, nggak ada yang own leadership, nggak ada yang own tanggung jawab gitu. Kemarin itu, nah itu poin kedua yang pengen gue highlight. Benjamin Sesko kemana? Ini ngelawan tim Liga 4 harusnya lu bikin 7 gol Sesko. Harusnya lu seenggaknya hat-trick lah, gitu maksud gue ya. Seenggaknya lu hat-trick men. Ini nggak hanya lu nggak bikin gol, lu juga nggak berani ngeksekusi penalti. Ini tuh ada yang aneh. Yang aneh Mas Sesko nih. Ya, sepanjang pertandingan dia itu nggak membuat dampak, nggak punya peluang gede, dan ketika adu penalti pun dia nggak ngeksekusi di 5 penendang pertama. He doesn't have the ball to take responsibility. Lu tau nggak kalau lu harga lu 60-70 juta adu penalti, lu ambil bolanya nomor 1, lu yang nendang pertama Sesko. Ini lu penendang ke 10 anjir. Gue kayak gue gak ngerti. Udah lu mah gak cetak gol. Ya terlepas maksud gue dari apakah lu dapat supply atau enggak ya. Karena memang kan Cunha sama Mbeumo itu adalah tipe pemain yang menurut gue gak ngasih services dalam bentuk through pass atau apa yang bisa mengkomplement keunggulan dari seorang Sesko. Gak ada umpan-umpan silang yang presisi ya menurut gue dari kedua sayap, baik itu Ahmad maupun di kiri yang main siapa akhirnya kemarin itu gue lupa. Itu gak ada umpan-umpan silang. Dorgu main dan gak ada true ball untuk Sesko. Nah terlepas supply-nya gak ada, tapi seenggaknya lu punya balls gitu untuk lu lihat deh, golnya gak ada, assist-nya gak ada, chance created-nya gak ada. Ada satu big chance miss itu juga scramble di depan gawang gitu. Ya, jadi ini ada permasalahan nih dari sisi Sesko ini yang gue takutkan dia akan menjadi Højlund 2.0 atau dia nanti menjadi Zikri 2.0 atau akhirnya menjadi talent yang terbuang sia-sia ya. Dan coba kita lihat dulu seperti apa grafis kebobolannya. Siapa sih yang salah dari pertandingan kemarin? Beberapa pemain yang nggak menjaga areanya. Ini yang pertama, skema gol pertama dari Grimsby Town itu Fredrickson sama Amad Diallo tuh out of positions ya. Amad Diallo kan di sini tampil sebagai wingback gitu ya. Harusnya itu dia mengisi posisi di kanan ya, telat track back dan akhirnya pemain Grimsby Town di sayap kiri itu lolos dan bisa mencetak gol. Begitupun Fredrickson, lo lihat. Dia kan back tengah di sisi kanan ya. Harusnya dia bisa cover area itu untuk seenggaknya bisa men-challenge lah gitu ya. Dan diperparah lagi sama Onana kawan kita ini ya. Dia kembali blunder teman-teman. Jadi bahkan timnya sendiri, tim MU, fans MU yang pergi away ke Grimsby Town, setiap kali Onana pegang bola itu disiulin, dibu kawan kita ini. Jadi ketika ada bola lambung yang harusnya dia kuasai area, kalau lu mau keputusan ambil untuk buang bola itu dengan meninju, ya lu ensure posisinya benar. Dan lagi-lagi ini costly banget untuk United gitu, sangat-sangat costly, sangat error yang sangat-sangat costly. Kalau kita lihat di pertandingan kemarin dia bikin 2 penyelamatan tapi kebobolan 2, membuat 1 blunder.
akurasi umpannya 84%, long ball-nya juga nggak bagus, dan di adu penalti pun ya nggak memberikan impact gitu ya. Ya dia nahan 1 penalti tapi ya it is what it is gitu. United kalah. Dan Amorim mengindikasikan untuk mungkin sedang berpikir untuk resign setelah pertandingan ini ya. Jadi Amorim bilang, saya pikir para pemain menunjukkan apa yang mereka inginkan dengan gamblang hari ini, dengan tidak tampil maksimal. Jadi intinya mereka ingin Amorim cabut gitu. Itu yang terindikasikan dengan statement ini. Sesuatu harus berubah dan Anda tidak mungkin merubah 22 pemain lagi. Kami move on ke laga berikutnya dan akan mengambil waktu untuk memutuskan beberapa hal. Dan dilansir Mail Online, pembicaraan krusial tengah dilakukan hari ini antara Amorim dan Sir Jim untuk determine menentukan apakah dia akan continue menjadi manajer Manchester United atau dia akan hand resignation letter gitu ya, di mana sekarang udah ada bukinya nih, udah ada rumah taruhannya, dan Oliver Glasner itu menjadi nama yang paling difavoritkan apabila Amorim itu resign atau akhirnya mengundurkan diri. Dia adalah kandidat terkuat yang dipercaya untuk bisa menggantikan seorang Ruben Amorim menjadi Manchester United manager. Dan kita lihat dulu statistik dari pertandingan bersama Grimsby Town kemarin. 28 shots dilepaskan oleh United, hanya 9 yang on target, 4 peluang besar, akurasi umpan lebih baik, banyak sekali peluang yang hilang, dan penguasaan bola total, namun tetap kalah dari tim yang ada di peringkat 4 liga lebih jelek ketimbang United. Itu dia. Harap bersabar fans MU. At some point this will end ya. Tapi kapan ya kita tidak tahu ya. You guys just have to continue to support your team. Eventually it will go away. Eventually waktu kalian akan kembali ya. Sekarang kita masuk dulu membahas liga yang nggak ada MU-nya ya. Liga Champion. Nah ini tadi malam sudah dilakukan drawing undian fixtures ya. Karena kan sekarang formatnya baru, formatnya itu liga, 1 liga aja. Akan ada 8 tim yang akan langsung lolos ke 16 besar. Dan ada 16 tim yang akan diadu lagi di babak playoff untuk melengkapi additional 8 kuota untuk maju ke babak 16 besar. Dan kita akan bahas yang tim-tim yang penting aja ya. Jadi nggak usah semuanya. Karena Liga Champions sekarang tuh udah gemuk banget ya. Jadi kita bahas aja. Yang pertama tentunya dari huruf A. Itu adalah Arsenal, timnya produser Yafet. Kembali Arsenal akan bertemu dengan Bayern Munich. Kemudian bertemu juga dengan Inter Milan. Ketemu dengan Atletico Madrid, Klub Brugge, Olympiakos, Slavia Praha. Nah ini yang paling kuat di grup ini, Kairat Almaty. Dan pastinya ada Athletic Club ya. Athletic, ya. Dan ini kembali lagi mengulang memang memori nostalgia Bayern ketemu Arsenal yang memang cukup sering dan lebih sering Arsenal kalah ya. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Arsenal, apakah bisa sama seperti setidaknya musim lalu di mana mereka akhirnya maju sampai ke semifinal. Dan menurut gue ini cukup berat ya, ketemu 3 tim yang relatif kuat ya untuk dijalani oleh Arsenal. Lanjut kita ke Chelsea. Chelsea ini menurut gue dari semuanya, ini juga berat juga nih Chelsea ini. Pasti fans Chelsea berteriak dalam hati karena Chelsea harus bertandang ke Barcelona, ketemu juga Bayern Munich, ketemu Benfica, ketemu Atalanta. Atalanta tuh kalau gue bikin kutipan ya dari Pep Guardiola, dia bilang kalau ketemu Atalanta tuh kayak ketemu dokter gigi rasanya, karena lo tau udah pasti sakit gitu, tapi lo just have to do it gitu, katanya harus lewatin aja gitu. Dan ketemu Napoli-nya Conte. Ya, ini mantan manajer kalian ini ya. Yang ini jagonya comeback ya. Rambutnya aja bisa comeback my friend ya, dari dari hampir botak jadi lebat lagi. Jadi pasti kawan kita ini berbahaya nih nanti gitu. Ini cukup menarik lah intinya. Dan laga Barcelona kan pasti kalian memiliki dendam-dendam pribadi gitu kan. Ini nostalgia lagi, golnya Iniesta gitu. Bayern juga bukan lawan yang gampang gitu, dan ketemu juga sama Antonio Conte. Liverpool kita masuk ke sekarang. Arguably ini paling susah ya grupnya ya. Bukan grupnya, fixturesnya. Dia masih ketemu Real Madrid. Ini
homecomingnya Trent Alexander-Arnold, anjay, yang sekarang jadi cadangan, main nggak ya? Iya, mungkin main. Kalau lawan Liverpool harusnya main gitu. Jadi homecomingnya TAA akan ketemu Real Madrid nih, Liverpool, kemudian ketemu Inter Milan juga, Atletico, Frankfurt, PSV, Marseille. Ini yang paling kuat di grup ini, Karabakh dan juga Galatasaray ya. Gila, ini grup parah sih. Ini fixturesnya parah sih ini. Oke, kita masuk ke tim gua, Manchester City. Ini mah ketemu tim-tim itu lagi yang sering ketemu dari tiap kali Liga Champions nih, undian City selalu ketemu tim itu terus deh. Perhatiin deh, dia tuh paling sering ketemu Dortmund, sering banget ketemu Monaco, sering banget ketemu Napoli. Ini tiga-tiganya ketemu lagi nih. Dan sering banget ketemu Real Madrid. Real Madrid kan sering banget ketemu di knockout nih Manchester City. Nah, sekarang ketemu lagi nih gitu. Ada tambahannya Leverkusen, Villarreal, dan tim terkuat di fixture ini adalah Bodo Glimt ya. Lanjut ke Tottenham Hotspurs. Ini sebenarnya nggak penting tapi gue bahas karena ada satu fansnya Spurs, pendengar dan penonton kita tuh, Dimas ya. Oke. Ketemu Dortmund, ketemu PSG, ketemu Villarreal, Frankfurt, Slavia Praha, Copenhagen, Monaco, dan tim terkuat yang akan dihadapi adalah Bodo Glimt. Maju ke Real Madrid, itu ketemu City, Liverpool, Juventus, Benfica. Wah nih Juventus nih gue menunggu banget sih ini ketemu Madrid nih, klasik banget ini. Benfica juga bukan bukan tim yang ini ya gampang dilewatin. Kemudian ada Marseille, Olympiakos, grupnya Marinakis. Akan nanti ada Dark Arts nih yang sudah disiapkan oleh dia. Monaco, dan tim terkuat di fixtures ini adalah Kairat Almaty. Gue tahu ini tim Siprus, anjay. Bukan ya? Oh, bukan, salah lagi. Itu Kazakhstan, sorry. Siprus yang tadi. Bukan, sorry. Barcelona ya, kita masuk ke Barcelona. Ini ulangan ini ya, semifinal ya kemarin ya, lawan PSG. Barcelona akan ketemu PSG. Ini homecomingnya Dembele. Kemudian juga ketemu Chelsea, Frankfurt, Bruges, Olympiakos, Slavia Praha, Copenhagen, dan Newcastle United. Dan terakhir, Inter Milan dulu, ketemu Liverpool, ketemu Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praha, Ajax Amsterdam, Kairat Almaty, dan tim terkuat di sini adalah Union SG. Tim gue juga Juventus, itu ketemu Dortmund, Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt. Tim terkuat di fixtures ini Pafos, Siprus. Ini Siprus nih, ini bener nih gue nih, Siprus, dan AS Monaco. Berikutnya ada Atalanta yang ketemu Chelsea, PSG, Bruges, Frankfurt, Slavia Praha, Marseille, Athletic, dan Union. Dan terakhir timnya Antonio Conte yang akan bertemu Chelsea, City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Karabakh, dan Copenhagen. Ya, itu dia. Ya, semoga kalian cukup optimis, tim yang kalian dukung itu bisa segera maju dengan skema direct ke 16 besar tanpa harus melewati playoff. Cuman kemarin itu yang menariknya banyak banget ternyata tim-tim dengan format baru ini, tim-tim besar akhirnya harus lewat fase playoff ya. Real Madrid fase playoff, Juventus fase playoff, Manchester City jadinya tuh nggak lolos playoff ya, lolos playoff tapi dia gagal gitu untuk maju ke babak berikutnya. Nah, kita lihat nanti seperti apa jadwal berikutnya, dan semoga di Subaton ada satu pertandingan Liga Champions yang bisa kita cover dengan skema IRL. Oke? Sekarang kita masuk ke transfer. Dari Italia, AC Milan itu resmi mendatangkan Christopher Nkunku-nya Chelsea dengan skema yang cukup mahal sebesar 35 juta euro plus add-ons dan bisa mencapai 42 juta ya. Ini dilansir oleh Fabrizio Romano, dan ini kembali membuat mixed signal menurut gua. Dari semua berita kemarin dia mengincar striker yang diincar, akhirnya yang didatangkan bukanlah striker murni. Dan dalam bayangan gua, kehadiran Nkunku ini berarti akan membuat Allegri balik ke formasi 4-2-3-1 ya. Karena dia sudah punya Leao, dia sudah punya Christian Pulisic, Nkunku most likely akan ditampilkan sebagai pemain nomor 10, dan
kabarnya juga striker yang diincar itu mau ditukar guling sama Gimenez ya. Jadi mengkomplement pergerakan ini kemarin juga dilansir sama Football Italy, Sky Italy, jurnalisnya Gianluca Di Marzio, bahwasannya Milan ingin mencoba propose tukar guling dengan AS Roma, Gimenez dengan Dovbyk. Nah, daripada kita saling beli-beli nih, kita tukar aja gimana kawan nih, bilang gitu kan. Nah, kita lihat nanti apakah Roma itu terbuka untuk menerima penawaran ini, karena memang Dovbyk ini sudah tidak diinginkan lah oleh Gasperini gitu, karena yang di partai pembuka kemarin kan yang main akhirnya siapa striker yang dipinjam dari Brighton, lupa gue namanya, ya itulah si striker jangkung itu, lupa gue. Oke, kita masuk dulu, nanti tolong diingetin gue di kolom komentar ya. Kita masuk dulu ke Juventus, di mana akhirnya Juventus resmi kembali meminjam Kolo Muani dengan obligasi pembelian di musim berikutnya. Nah, uniknya ini cukup mahal. Mahar yang harus dibayarkan oleh Juventus adalah 5 juta euro plus 55 juta euro sebagai mandatory obligasi pembelian di musim berikutnya. Nah, realistisnya sih ini sebenarnya adalah angka yang memang harus dikeluarkan, karena kalau ingin membeli satu striker atau dua striker ya kurang lebih transfer fee sebegitu memang ya wajar dikeluarkan, karena kan yang Jonathan David udah dapat secara free transfer ya. Dusan Vlahovic harus dilepas, jadi memang Juve harus dalam posisi memang spend gitu di posisi ini. Dan Kolo Muani ini juga kenapa akhirnya dipaksain, karena memang Juve itu butuh tipe yang berbeda dari Jonathan David yang di partai pertama kemarin itu kelihatan banget nggak terlalu nyaman lah memainkan skema lone striker. Terus yang kedua juga dia menunjukkan kesetiaan, karena banyak banget tawaran yang datang untuk Kolo Muani baik dari Inggris, dari Saudi, dan semuanya ditolak. Dia hanya menunggu Juventus. Oleh karena itu Damian Comoli akhirnya decide untuk ya udah kita segerakan aja, karena emang udah menyisakan 2 hari lagi menuju penutupan bursa transfer ya di musim panas. Sekarang kita lanjut ke Chelsea. Dilepasnya Christopher Nkunku membuat Chelsea bisa segera menuntaskan transfer Alessandro Garnacho. Penawaran 35 sampai 40 juta euro sudah disampaikan oleh Chelsea kepada United dan kesepakatan segera akan tercapai. Kesepakatan personal antara Garnacho dan Chelsea memang sudah tercipta lama, dan ini hanya soal tentang detail-detail bonus dan juga skema pembayarannya dicicil berapa lama sampai akhirnya kesepakatan antara kedua tim itu bisa tercapai ya. Jadi kita expect Garnacho segera akan diumumkan menjelang penutupan jendela transfer musim panas ini. Dan yang uniknya, kalau Garnacho udah hampir pasti, yang tadinya juga udah hampir pasti itu adalah Xavi Simons. Itu dikabarkan hari ini sudah mendarat di London. Xavi Simons sudah mendarat di London, tetapi tidak bisa dipastikan apakah pasti ke Chelsea. Karena Chelsea terlalu lama menunda-nunda kepastian transfer ini, membuat peluang untuk Tottenham Hotspur menikung itu cukup terbuka. Ini juga disampaikan oleh Fabrizio kemarin di kanal YouTube-nya. Dia juga menyampaikan jika Spurs ini mau all out untuk Xavi Simons ya. Mereka punya uang untuk bayar transfernya, dan Xavi Simons belum menentukan apakah akan mengconsider Spurs atau tetap menunggu Chelsea ya. Kita lihat seperti apa development-nya, karena memang sang pemain sudah ada di London. Jadi kalau memang akhirnya dia memutuskan untuk menerima penawaran Spurs ya langsung bisa tes medis dan langsung bisa diresmikan transfernya. Kita maju ke Liverpool, di mana akhirnya Liverpool decided untuk all out mendatangkan Mark Guehi di jendela transfer ini. Kenapa? Karena kalau dengan skema free transfer ini terlalu lama nih, nungguin tahun depan, dan kedalaman skuad ini juga masih menjadi PR ya, karena despite mereka udah mendatangkan Giovanni Leoni, karena ada banyak sekali turnamen yang harus dijalani secara bersamaan. Jadi manajemen Liverpool decided akhirnya ya udah
kita berikan penawaran 30 juta pound untuk Crystal Palace. Walaupun ekspektasi dari Palace itu bisa minta sampai di atas 45 juta pound sterling. Ya ada sedikit perbedaan valuasi, tapi dipercaya Liverpool akan terus mendesak untuk akhirnya Palace bisa melepas Mark Guehi di jendela yang sama. Oke, itu dia recap transfer dari hari ini dan kita akan membahas sedikit tentang beberapa pemain diaspora kita yang quote-unquote berlomba-lomba akhirnya pindah ke Indonesia Super League. Di antaranya ada yang sudah diberitakan sudah pasti ya, tentunya ada Rafael Struijk yang membela Dewa United, kemudian ada Jordi Amat yang pindah ke Persija, Jan Schrijven yang pindah ke Bali United, dan teranyar marquee signingnya Persib Bandung itu adalah Tom Haye ya. Dan untuk bisa sedikit kita membahas, sebelumnya kita dengarkan dulu pendapat dari Pak Erik ya. Kenapa akhirnya ramai-ramai para pemain diaspora kita terbuka untuk main di Liga 1. Dia bilang kalau saya sangat terbuka dengan kemungkinan pemain diaspora main di Indonesia Super League. Tergantung pemainnya. Liga 1 kita sudah lebih baik meski banyak juga kekurangannya. Nanti kita di Kongres kita akan dukung perbaikan-perbaikan yang terbaik untuk liga kita. Dan sekarang untuk kita bahas sedikit seperti apa, kenapa motivasinya Tom Haye akhirnya memilih Persib dan beberapa pemain muda ingin membela tim-tim Liga 1. Gue akan mewawancara Muhammad Rais Adnan, senior wartawan yang ada di Skor. Sehat Is? Ya, alhamdulillah sehat Dev, sehat. Oke. Kita langsung aja Is ya. Gue pengen nanya sedikit tentang beberapa pemain diaspora, timnas diaspora kita yang akhirnya resmi membela tim-tim Indonesia Super League sekarang namanya ceritanya gitu ya. Udah ganti, udah bukan Liga 1. Nah, gue pengen mulai dulu nih Is dari kenapa para pemain diaspora ini akhirnya itu mau ramai-ramai untuk bermain di liga kita gitu. Apakah memang faktor uang yang ditawarkan oleh klub-klub ini cukup menggiurkan, atau sebenarnya ketika memang proses negosiasi naturalisasi ini ada semacam safety net yang ditawarkan oleh Pak Erik gitu ya kepada para pemain ini agar mereka berkenan gitu untuk bisa membela timnas kita. Jadi misalnya apabila nanti dengan mereka jadi warga negara Indonesia, memegang paspor Indonesia, kesulitan cari tim, ya udah lo main di Liga 1 aja itu kurang lebih. Karena kan kita semua tahu nih Is, di eranya gua sempat ada di PSSI memang ada beberapa pemain yang dinaturalisasi dan mendapatkan remunerasi spesial gitu. Oke. Remunerasi spesialnya tuh pas zaman lo itu di klub atau di timnas ada? Di timnas ada. Nah, di timnas ada. Timnas ada. Iya. Kalau gue gini ya, melihatnya adalah yang pertama, ini memang sangat mengejutkan ya, terutama menurut gue untuk para pemain muda ya. Kalau gue sih agak cukup menyayangkan sebenarnya para pemain muda seperti Rafael Struijk, kemudian Jan Schrijven, kemudian kalau dalam waktu dekat juga Eliano Reinders memang akhirnya diresmikan ya, walaupun memang kalau yang gue dengar emang udah resmi ya dipinjam sama Persib Bandung gitu dari Pek Suwole. Gue melihatnya sangat sayang banget gitu loh. Untuk para pemain muda ini masih belum bisa fighting spirit berkompetisi untuk mendapatkan tempat di klub luar negeri. Setidaknya, kalaupun tidak di Eropa, gue sih berharap levelnya lebih tinggi dari Super League saat ini, yaitu misalkan kalau di Asia Tenggara gue melihatnya ya cobalah di Thailand gitu. Itu masih gue lihat kualitasnya kompetisi Thailand itu masih lebih baik sejauh ini dibandingkan dengan di Indonesia gitu. Itu masih bisa dimaklumi lah gitu loh. Tapi ketika mereka memilih ke Super League dengan usia yang masih muda, itu gue agak cukup menyayangkan. Walaupun ini adalah hak dari para pemain tersebut ya, gitu ya. Ini tidak terlepas memang dari gaji yang sangat besar ya, yang diberikan oleh klub-klub di Indonesia untuk ukuran pemain muda seperti mereka. Dan satu lagi juga yang gue dengar juga, kalau untuk para pemain senior ya, kayak misalkan yang usianya di kisaran 28 ke atas lah, 29 sudah ada yang 29 ke atas, 30 lewat gitu. Mereka saat ini yang gue dengar ya, omongan underground itu memang paling gue dalam tanda kutip bisa main paling berapa lama lagi sih gitu loh. Paling ntar 5 tahun lagi lah misalnya, misalnya Tom Haye dengan usia dia sekarang gitu loh, 5 tahun lagi ya. Sekarang mereka
secara rasionalnya adalah mencari duit besar. Sama kayak lah pemain-pemain dunia di belahan manapun ya, entah itu bermain di Arab Saudi kah atau di Asia, kan biasanya kan memang menawarkan dengan gaji yang lebih besar dibandingkan ketika mereka di Eropa. Kalau untuk mendapatkan klub di Eropa, gue rasa sekelas Tom Haye pun tidak akan kesulitan harusnya. Tapi soal gajinya nih, yang mungkin masih dia pilah-pilah, masih dia ingin dapatkan yang terbaik, terutama soal kompetitifnya juga. Yang akhirnya gue juga kaget. Waktu itu kan kabar awal musimnya kan sebenarnya dia itu memang diincar banget sama Persija gitu loh. Gue kirain dia bakal memilih klub itu di Asia, paling enggak di Arab, atau enggak kalaupun lari ke Eropa, Belgia ataupun Prancis lah gitu loh. Tapi akhirnya dia tetap milih bergabung ke Indonesia di menit-menit akhir kalau gue bilang bursa transfer akan ditutup gitu loh. Ini kan cukup mengejutkan sebenarnya buat gue, tapi kalau yang gue dengar dari tawaran gaji yang memang diberikan ya kepada si Tom ini gitu memang besar gitu, untuk ukuran kita sangat besar malah, ya wajar juga mungkin saja apa yang diberikan oleh Persib mungkin bisa jadi lebih besar dibandingkan yang didapatkan dia dari klub sebelumnya gitu. Jadi memang gue ngeliat ada banyak faktor sih yang membuat mereka akhirnya memilih bersedia untuk bergabung ke Super League. Selain daripada itu, ketika bermain di Super League juga ini membuat para pemain tersebut juga sangat mudah apabila mendapatkan panggilan timnas dan tidak perlu melakukan perjalanan jauh. Ya itu sih yang gue lihat beberapa faktornya. Selain itu mungkin Tom Haye juga memilih Persib. Salah satunya adalah Persib ini wakil Indonesia di kompetisi antar klub Asia. Ya. Jadi ini mungkin yang menjadi nilai plus juga bagi Persib akhirnya mendapatkan Tom Haye gitu loh di bursa transfer kali ini. Oke, tapi kalau dari sisi faktor yang gue sampaikan tadi terkait berganti paspornya kayak Eliano nanti mungkin ke depannya, atau yang udah pasti Rafael Struijk yang kemarin sempat main di Brisbane Roar, itu apakah menjadi salah satu faktor yang challenging gitu untuk dapetin lagi penawaran dari tim-tim yang mungkin secara persaingan ada di Eropa gitu? Apakah itu jadi blocker gitu? Ya, gue rasa sih enggak ya harusnya ya. Nah. Contoh lah, misalkan Calvin Verdong aja. Ya. Ketika dia bisa konsisten, bisa meningkatkan performa dia menjadi pilihan utama kok, bahkan diincar sama klub Prancis sekarang sama Lille gitu. Tapi ini kan balik lagi ke kualitas dari pemain itu sendiri gitu. Bagaimana mereka bisa atau tidak untuk meningkatkan performa mereka saat ini. Gue sih ngelihat memang Rafael Struijk itu memang sangat menurun dibandingkan ketika dia pertama kali disentuh ataupun dilatih sama eranya Sinteyong ya gitu. Yeah. Memang ada penurunan di situ. Seperti kayak dia masih ingin mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya dia gitu. Ini kan sebenarnya hal yang wajar ya bagi pemain muda seperti dia gitu, masih ada up and down di dalam performa gitu. Cuma balik lagi ke mentalnya dia, apakah bisa kuat atau enggak gitu loh untuk tetap bersaing di Eropa. Walaupun memang mungkin dia sudah mendapatkan tawaran gaji yang besar, gue rasa sih harusnya dia tetap memilih di jalur berkompetisi di luar Indonesia gitu. Apalagi Rafael Struijk ini masih muda banget Kak. Eliano juga kan baru aja sebenarnya kan diperpanjang kontraknya sama Pezzole Desember lalu gitu sampai 2027. Jadi agak mengagetkan juga gue kalau misalkan Eliano ini resmi ke Persib. Apakah memang dia sudah tidak sanggup lagi untuk bersaing gitu menurut gua. Ya. Padahal kan dia juga sudah dimainkan juga sama pelatihnya di musim ini walaupun sebagai pemain pengganti, tapi ada harapan sebenarnya bagi dia untuk terus bisa berkembang di Pezzole, salah satu aset dengan diperpanjang kontraknya dia. Berarti kan dia aset yang memang ingin dijaga sama Pezzole. Tapi kenapa dia akhirnya bersepakat ke Persib gitu. Mungkin ada pertimbangan lain, dia ingin bermain reguler di Super League ya, tapi belum tentu juga gitu di Super League dia di Persib dia bisa reguler gitu, bukan sebagai pemain pengganti. Iya, belum tentu juga gitu, karena persaingannya di Persib juga lumayan loh di posisinya dia gitu, pemain-pemainnya levelnya juga kualitas kalau menurut gua, kalau di posisinya dia di back kanan, di sayap kanan misalnya. Ya ini gua ngelihat sih
Eleanor Renders sangat sayang banget menurut gua gitu kalau dia akhirnya memilih untuk bergabung ke Persib walaupun itu adalah hak dari pemain itu ya. Ya. Tapi kalau gue punya pendapat yang berbeda ya Is ya, karena kalau lu tadi menyayangkan pemain-pemain muda yang langsung memilih untuk akhirnya merumput di Indonesia, gue justru sebaliknya. Kalau gue ngerasa kayak gini, kalau pemain muda itu di certain level gitu, di umur dan pengalaman tertentu tuh udah keukur perkembangannya, apakah masih bisa tetap naik secara grafis atau memang udah mencapai potensi terbaiknya gitu. Dan itu yang tadi lo jelasin juga tentang Rafael Struijk, di mana lo ngelihat cenderung menurun gitu kan secara performanya dia gitu. Nah ini kan banyak terjadi sama pemain-pemain muda juga di Eropa gitu kan. Dulu kalau di City tuh gue tahu ada satu pemain namanya Angelino, sekarang mainnya di Roma ya kalau nggak salah, atau sempat dipinjemin juga ke Leipzig. Itu dulu sayap paling bagus di Elite Development Squad gitu. Ya. Atau Tosin Adarabioyo di Elite Development Squad juga sama tuh, U21-nya City gitu. Jadi udah sampai situ akhirnya dilepas. Nah, gue ngerasa nama-nama yang muda ini yang akhirnya main di lokal sekarang, ya itu emang menurut gua agak berat untuk akhirnya dia membuat sebuah lompatan peningkatan kualitas gitu untuk akhirnya mencapai level tertentu. Kayaknya sih ya segitu aja gitu. Terutama dengan gua nonton Struijk di AFF kemarin ya gitu. Jadi memang harusnya itu jadi playgroundnya dia, ternyata susah juga gitu secara dampak dia bisa mendominasi. Justru yang gua sayangkan ini sebenarnya Tom Haye itu kan kita bisa mengklasifikasikan ini pemain bagus, termasuk di Eropa pun termasuk bagus gitu. Cuman akhirnya lebih memilih itu. Nah itu yang pengen gue highlight sama lu. Apakah memang ini ada bagian dari ini ya, level of trust yang ditawarkan oleh PSSI gitu kepada pemain-pemain kelas yang modelan kayak Haye, kan ada Dix, ada Mes gitu kan. Terus ada J gitu, barangkali sebagai bagian dari untuk mengconvince ini para pemain ini untuk yaudah lu naturalisasi atau emang pakai paspor kita aja gitu ya. Nanti kalaupun suatu saat lu mencapai titik di mana karir lu udah akan twilight nih, gua akan tetap menggaransi lu bisa bermain di Super League, pilihlah ini klubnya yang mana, kita akan support. Barangkali Rais punya lebih ada knowledge elaborasi di situ. Yes. Kalau gue gini ngelihatnya sih kayaknya nggak ada hal itu ya, tapi yang dipastikan mungkin adalah terkait dengan mereka pastinya akan diseleksi selama kemampuannya mumpuni untuk timnas Indonesia gitu loh. Okay. Intinya sih sepertinya untuk timnas sebenarnya. Kalaupun mereka tidak dapat klub, gue rasa dengan paspor Indonesia yang mereka miliki ada keuntungan tersendiri bagi mereka untuk bisa memperkuat klub-klub Indonesia bukan berstatus sebagai pemain asing. Harga sih gue di sini ngelihatnya lebih kepada yang tadi gue bilang, para pemain ini kalaupun sudah agak sulit untuk mendapatkan klub di Eropa dengan gaji yang dia mau gitu loh. Bisa jadi di klub Indonesia ini ada beberapa klub yang mampu lah untuk membayar mahal pemain-pemain kita ya levelnya top gitu. Walaupun berapa sih kalau gue gambarannya gitu ya, rumornya gitu yang beredar, angka-angkanya rumornya aja ya, aja yang gue dengar itu sekitar 600.000 euro kalau nggak salah. Oke, per musim. Wah, gede itu gede memang. Yang kalau gue nggak salah ya, gue dengar rumor-rumornya tuh 600.000 euro per musim. Ini sekelas Tom Haye ya, gitu. Ya segituan lah. Jadi memang gede lah kalau misalkan ukuran untuk pemain selevel dia gitu loh. Ya, gue sih ngeliatnya para pemain adalah salah satu pemain dekat ya, pemain gitu, orang dekat pemain gitu yang gue ngobrol-ngobrol. Bilang ya seperti yang gue ungkapin tadi gitu, kalau misalkan sekarang usia mereka nih udah nggak muda lagi gitu, sekarang ya udah kalau dapat klub itu ya udah cari uang aja gitu loh untuk persiapan masa pensiun mereka, sambil mereka tetap menjaga kondisi fisik dan tetap bisa kompetitif untuk bisa di timnas gitu loh ya. Seenggaknya sekitar 3-5 tahun lagi lah gitu. Ngomongin tentang kompetitif, kita kan ini bukanlah program naturalisasi pertama lah, kita tahu lah
zaman dulu kan ada cycle-nya Bahdim, Irfan Bahdim, terus ada Lily Pali, ada Diego Michels, banyak lah dulu ya. Itu juga sama gitu. Nah, tapi yang juga kita alami bersama-sama nih ya, ketika para pemain ini awalnya dinaturalisasi, itu kan bedanya tuh gap quality-nya tuh beneran kerasa gitu dan membuat tim kita tuh terangkat gitu secara kualitas ya, secara signifikan gitu. Tapi begitu mereka udah main ke Indonesia, nah itu kelihatan banget gitu ada penurunan gitu. Yes, nah ini yang gua pengen highlight juga menurut Rais dengan portfolio pemain yang sekarang akhirnya main di Liga Super nih, Indonesia Super League nih sekarang. Ada Ahmad, ada Stroik, Eliano potentially sebentar lagi, dan Tom Haye dan Jens Raven. Gimana nih? Apakah ini bisa jadi akhirnya nanti turun juga gitu ya, apa gimana menurut lo? Karena kan kayak Mark Klok gitu, terus ada Tadio kan bagus banget nih gitu. Terus kita lihat di turnamen terakhir kan nggak sebegitu signifikannya. Atau misalnya Bahdim lah kita bisa lihat ya gitu kan. Awalnya kan bagus banget, terus gradually jadi ketika udah main di Indonesia nggak segitu decisifnya gitu, Is. Iya, memang kan sebenarnya diharapkan ya para pemain itu ketika mereka berkompetisi di Indonesia itu mampu menularkan kualitasnya ke para pemain kita, terutama yang masih muda gitu, untuk mengupgrade para pemain kita lah. Jangan malah yang terjadi seperti yang sudah terjadi ya, kita alami gitu, para pemain naturalisasi kita yang sebelumnya bermain di luar negeri, para pemain naturalisasi kan zamannya si Lily Pali CS itu kan cuma Lily Pali yang di luar negeri, walaupun sempat ke Persija waktu itu ya saat disanksi gitu ya. Tapi cuma Lily Pali di luar negeri, Tony Castle juga ya cuma gitu-gitu aja. Selebihnya kebanyakan main di Indonesia, Greg, Victor Ibonevo gitu. Jadi kualitasnya memang sudah ketahuan, memang mereka di atas rata-rata gitu. Ketika menurun ya itu faktor juga, dan juga memang ya faktor usia lah, lebih kepada itu sih, kondisi fisik juga yang menurun, itu juga membuat kualitas mereka menurun. Tapi yang gue lihat yang sekarang ini agak sangat berbeda banget ya. Para pemain yang diambil itu level grade-nya mungkin B atau di level C yang bahkan bisa kompetitif di Eropa gitu. Jadi memang sangat berbeda sekali dari segi kualitas. Gue sih berharap dengan hadirnya Tom Haye terutama ya ke Persib gitu, bisa menularkan kualitasnya dia, terutama untuk para pemain muda lokal gitu. Jangan, ya gue yakin memang performa dia kan ketika main di Eropa pun saat ini sudah bisa dibilang menurun ya. Dia nggak bisa main intensitas tinggi selama 90 menit, di timnas pun kan seperti itu gitu loh. Memang di setupnya dia tidak bermain penuh selama 90 menit, tapi visi bermain dia, kemudian sentuhan-sentuhan dia itu kan yang bisa dipelajari oleh para pemain muda kita. Yang gua harap memang itu bisa tertular, bukannya malah pemain kita malah makin menurun nih kualitasnya. Ya itu yang kita harapkan, nanti kedatangan dari Tom Haye dan beberapa pemain diaspora lain yang akhirnya bermain di Indonesian Super League justru memberikan influence yang lebih kompetitif dan lebih meningkatkan standar liga ketimbang akhirnya standar mereka yang turun mengikuti budaya lokal, kearifan lokal, kalau kita bisa bilang kayak gitu ya. Itu ekspektasi, jangan sampai gitu kan Tom Haye makan nasi Padang gitu kan sebelum. Santan banyak ya, makan santan banyak gitu, jangan sampai ya. Itu kan yang kita harapin, dan tetap bisa menjadi fondasi lah ya, backbone dari timnas kita, dan semoga bisa membawa tentunya timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu dia diskusi kita sama Rais. Thank you so much Rais sudah bergabung di Football Morning Show hari ini. Kita nanti telepon-telepon lagi ya, mohon izin. Ya. Thank you bro. Ya, dan gue juga masih mengingatkan buat para PH dan para Clipper untuk kompetisi Clipper Cycle 2 itu masih berlangsung. Kalian bisa ikutan sampai tanggal 11 Agustus. Untuk kalian bisa 11 September. Maaf nih. Udah terlalu malam nih kita tappingnya ya. Jadi 11 September kalian tinggal klip sebanyak mungkin video-video dari channel Hanif Tamrin dan di-uploadnya tuh di TikTok ya. Jadi berapa views yang kalian hasilkan, antara 500.000 atau 1 juta, kita akan langsung remunerasi dengan angka yang sama. Oke? Begitu dulu my friend, dan seperti biasa as always my friend, have a lovely day.